Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Nuraida Channel dalam keluarga family ini bersama dengan sang anak kampung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, banyak hal yang ingin saya ungkapkan di sesi ini sebenarnya. Yang pertama adalah ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih dan penghargaan luar biasa kepada semua teman-teman saya yang masuk dalam lingkup channel saya yang telah mensubscribe telah memberikan komentar luar biasa, banyak mensupport saya, mensupport keluarga kami, supaya tetap membuat sebuah channel yang menginspirasi, mampu memberikan motivasi kepada orang lain terkait dengan berbagai persoalan-persoalan. Apakah persoalan itu masuk dalam ranah anak-anak, orang dewasa? Yang intinya adalah channel ini berupaya untuk mengungkap, mengedukasi, memberikan support, motivasi, dan edukasi kepada teman-teman. Hal yang ingin saya edukasi, hal yang ingin saya support adalah fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan saya. Sebagai seorang yang sudah dewasa, sudah bergelut di berbagai kehidupan kemasyarakatan dalam hal interaksi dimana channel ini sebenarnya awalnya hanya ingin mengungkapkan bagaimana keadaan saya secara pribadi, bagaimana saya berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, tetapi dalam konteks keluarga dulu. Yang pertama, bagaimana saya bersama suami membangun channel ini sebagai upaya untuk saling mendekatkan diri dengan lingkungan di mana saya tinggal. Lingkungan di mana tempat saya tinggal, dari keluarga, rumah tangga saya, di sekitar interaksinya dengan lingkungan sekitar tetangga, lingkungan sosial yang ada di sekitar lingkungan tempat kami menetap. Kemudian selanjutnya menginspirasi kami untuk melihat berbagai persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena yang terjadi seputar lingkungan saya. Hal yang dimaksud adalah bagaimana anak-anak itu bisa menjadi anak yang memiliki bakat, minat, kemudian kemampuan mengekspresikan diri mereka sendiri sesuai dengan keadaan mereka sebagai seorang anak kecil misalkan. Kemudian saya juga mencoba, tetapi bukan untuk mengeksplorasi mereka, tidak. Kemudian saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan kami, apakah itu pekerja jalanan, apakah itu para pengamen, tetapi apakah itu berhubungan dengan lingkungan di mana tempat saya bekerja. Yang intinya adalah memotivasi untuk berbuat, memotivasi untuk mengedukasi siapapun yang bisa menonton video kami setiap kami mengupload berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami berdua bersama dengan sang suami, sang anak kampung. Sebagai contoh misalkan, saya kepingin ketika saya dalam perjalanan pulang ke kampung, melewati sepanjang jalan sampai kami masing-masing ke dan tiba
dari Palu ke tempat kami dibesarkan dan dilahirkan. Teman-temanku semua, sebenarnya saya berpikirnya bahwa apapun yang kami buat, apapun yang berdua kami videokan, tidak akan sangat berarti dan tidak akan berguna tanpa saudara-saudara saya yang mensupport, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Kemarin saya menyampaikan melalui video pertama saya bertatap muka dengan rekan-rekan semua di video ini ingin menyampaikan bahwa banyak yang masuk dalam spam. Ingin saya sampaikan bahwa saya mohon maaf, saya menghapus oleh karena kemungkinan dari pihak YouTube ada hal-hal yang di luar kebijakan komunitas YouTube, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang teman-teman, apa yang saudara-saudaraku lakukan itu mungkin dianggap spam oleh mereka. Karena kemungkinan spam, maka untuk membersihkan saya menghapus yang termasuk kemungkinan spam. Ada beberapa kata yang mungkin saya jadikan analisis pembanding saya sendiri bahwa kemungkinan besar yang masuk spam itu adalah hal-hal yang berkaitan kalimat yang mengungkapkan kalimat mampir ya. Awalnya sih saya juga seperti itu, karena sebagai YouTuber pemula saya berpikir itu tidak kenapa, yang penting teman-teman itu bisa masuk ke channel saya, menonton dan sekaligus menjadi teman. Ternyata di dalam perkembangannya saya mengetahui bahwa sebenarnya kata-kata seperti merah dan padamkan, jangan lupa mampir ya, itu adalah masuk spam yang dianggap oleh komunitas YouTube itu termasuk sebagai kemungkinan spam. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa kemungkinan spam yang dimaksud itu adalah hanya sekedar like, terus kemudian mensubscribe, akan tetapi tidak menonton minimal sekitar 3 menit ya, paling banter itu 3 menit. Tapi kalau saya berpikir untuk saling mensupport, mendukung teman-teman, perlu sebenarnya menonton itu satu video supaya kita bisa saling mensupport dan mendukung teman-teman, yang kemungkinan besar ini bisa menjadikan kita saling berbagi dengan teman-teman senusantara. Tetapi bukan hanya Nusantara, kita bisa berharap bahwa kita bisa go internasional, berteman dengan semua negara, semua warga negara yang ada di dunia. Teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, mari kita mencoba membangun kekuatan dari diri kita pribadi untuk terus mensupport channel kita masing-masing. Siapapun itu yang masuk ke channel saya, yang penting saya mengetahui bahwa ini adalah orang yang baru masuk dan orang yang tidak baru masuk. Insya Allah saya tetap akan memberikan layanan yang terbaik untuk membantu teman-teman. Pada intinya sebenarnya kita bersyukur kepada YouTube. Kenapa? YouTube itu telah memberikan kita peluang kerja kepada siapa saja. Apakah itu seorang guru, apakah itu seorang dosen, apakah itu pekerja sosial, perekayasa sosial, seorang teknik, arsitektur dan lain sebagainya, penambang dan lain sebagainya, semua dari kelas atas, menengah, bawah dan seterusnya, itu memberikan kita peluang kerja untuk bisa berkarir, berkarya. Yang penting kita memiliki bakat dan potensi untuk bisa saling mensupport, saling mendukung, saling memberikan inovasi-inovasi yang berharga bagi siapa saja di seluruh dunia. Teman-temanku sekalian, teman-teman YouTube saya, sebenarnya saya bangga hari ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 20 Mei 2020, sebenarnya saya ingin datang kepada teman-teman saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya, ingin menyampaikan bahwa saya sebenarnya sudah mencapai 1K ya, 1000 subscriber, dan menjadi kebanggaan saya sendiri pribadi
pribadi bersama dengan suami, bahwa alhamdulillah dengan perjuangan dan pertolongan bantuan dan teman-teman, kami bisa sampai ke arah itu. Perlu saya menyampaikan bahwa penghargaan terbesar saya sampai kepada 1000 subscriber itu bukan kepada saya, tetapi kepada teman-teman saya. Saya memohon maaf kalau ada yang sempat singgah ke tempat saya menonton, kemudian memberikan dukungan. Mudah-mudahan channel ini terus berkarya, berinovasi ke depan, memberikan inspirasi pada teman-teman. Itu bisa menjadi permohonan saya secara pribadi kalau saya tidak sempat singgah, mungkin karena saya tidak sempat membaca siapa loh teman-teman saya yang baru, atau teman-teman saya memang sudah paten berada di tempat kami, di tempat Anda semuanya. Perlu kami sampaikan teman-teman, tanpa Anda kami tidak ada apa-apanya. Nuraida Channel bersama sang anak kampung tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sesuatu yang bernilai jikalau tanpa saudara saya, adik saya, dan lain sebagainya. Kadang sih saya berpikir begini, kalau channel ini ada, sebenarnya kami tidak ada apa-apanya. Nuraida Channel tidak ada apa-apanya, sang anak kampung juga tidak ada apa-apanya, karena channel ini hidup. Bahkan channel-channel teman-teman kita yang lain juga itu akan hidup dari dan akibat dari teman-teman saya semua. Maka ketika kita menjadi YouTuber pemula, sebenarnya saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Gondrong Labanan, Bung Katrol, terus kemudian JC siapa ya yang selalu menginspirasi kita sebagai seorang YouTuber pemula luar biasa. Sebenarnya dia yang pertama, tapi lupa nama channelnya, tetapi insya Allah suatu saat saya akan menyebut kembali beliau. Dan kemudian terinspirasi pula dengan Peres, nama Peres ya, saya lupa sedikit, bahwa intinya kita sebenarnya itu adalah harus amanah, jujur, tidak perlu mengatakan bahwa padamkan ya dan lain sebagainya, harus amanah dan lain sebagainya, akan menancapkan permanen dan lain sebagainya, kemudian hadir dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang tamu telah datang ke rumah kita, kita wajib untuk bertamu kembali ke rumah teman kita, karena apapun itu tamu itu adalah bagi saya harta terbesar yang bisa membuat saya panjang umur, keluarga panjang umur. Jadi senang didatangi tamu supaya ramai. Cuma karena kadang kesibukan saya di luar, di kantor, maka di rumah itu enggak sering ada tamu. Saya membuka diri, insya Allah itu setiap hari Sabtu Minggu bisa bersosialisasi dengan anak-anak, karena jujur saya senang sekali ada anak-anak di rumah, karena di sini banyak buku. Ide saya ke depan juga adalah salah satunya adalah bagaimana anak-anak kecil ini bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di rumah Nuraida dan family Aing, untuk membuka bagaimana sejarah-sejarah Palu, bagaimana perubahan-perubahan sosial,
bagaimana dongeng-dongeng tentang permainan rakyat. Makanya setiap saya singgah di toko buku, saya selalu menyempatkan diri membeli buku yang bersinggungan dengan cerita rakyat, permainan rakyat, semata-mata sebenarnya ingin mengupayakan untuk mengedukasi anak-anak itu tadi, supaya mereka bisa belajar bersama kami di rumah dengan melalui panduan dengan saya sebagai pemandu dengan kakaknya yang bernama Asti Magfira yang sedang melanjutkan studi di program studi bimbingan konseling di FKIP Universitas Tadulako. Lewat beliau membantu anak-anak itu tidak boleh membaca yang melebihi dari kadar kemampuan otak mereka. Jadi cerita-cerita kuno, cerita-cerita lama, cerita-cerita pewayangan, kisah-kisah permainan dan tradisi dari semua wilayah-wilayah di Indonesia saya upayakan kumpul di perpustakaan. Saya beli bukan di perpustakaan, di perpustakaan biasa saya video baru kemudian saya bungkus dengan cantik. Sebenarnya upaya saya ini untuk mengedukasi anak-anak tersebut dengan tetap harus dalam pantauannya. Terus kemudian ketika saya turun dan membuka pintu pagar, yang ada di kepala saya ini, hari ini saya harus beradaptasi dengan lingkungan saya. Lingkungan saya yang saya maksud di sini adalah lingkungan di mana saya tinggal. Apakah di tetangga? Karena jujur di sekitar lingkungan saya itu penuh dengan persawahan loh. Bapak Ibu mungkin lihat video saya yang betul-betul kami itu sebenarnya terinspirasi memiliki rumah yang betul-betul yang bersifat alam dan terbuka. Maka karena itulah kami berupaya selalu menciptakan karya-karya itu yang selalu ada nuansa alam. Walaupun toh itu mungkin teman-teman berpikir videonya Mbak Nur saya ya, Nur Aida. Mbak Nur ini dengan sang anak kampung ini tidak memiliki satu tema pokok. Kalau anak-anak, kalau misalkan mancing ya mancing, saya berpikir saya tidak bisa ke situ karena keseharian saya memang saya bergelut dengan dunia sosial. Dunia sosial yang saya maksud karena saya sebagai seorang sosiolog, sebagai seorang yang bergerak di bidang sosial, tema-tema kehidupan saya sehari-hari bersama dengan suami adalah masyarakat, karena suami kebetulan juga berkecimpung dengan masyarakat. Maka tema kami tadi, kadang kami ke gunung, kadang kami ke laut, kadang kami ke pasar, dan kadang kami ke tetangga. Tapi intinya tetap memotivasi supaya kita bisa berbuat yang lebih baik dari orang lain. Dan kemudian suatu saat, oh ternyata saya ini bisa loh. Banyak hal yang bisa kita kembangkan dalam diri kita selain dari pekerjaan kita yang menjadi pekerjaan utama kita itu di luar dari bakat yang kita miliki. Saya ingin menyampaikan bahwa siapapun itu, teman-temanku, siapapun beliau, dia memiliki potensi untuk menjadi besar. Memiliki potensi yang tidak terkendali itu dari diri kita. Apakah itu nelayan? Apakah itu pedagang kaki lima? Apakah itu pekerjaan lain, menjaga toko dan lain sebagainya? Bagi saya itu semuanya luar biasa dan bisa berpotensi untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi ingin saya sampaikan kembali kepada teman-teman, mari kita saling mensupport teman-teman yang lain. Insya Allah ke depan kalau saya ada rezeki, mungkin kita bisa saling berbagi-bagi melalui vlog ini. Makanya saya hampir tiap hari ya masuk ke channel ini, saya tulis nama-namanya, siapa saja teman-teman saya ini. Kadang saya checklist, ini loh yang belum pernah saya nonton videonya, karena saya berharap ada kesedihan saya jika yang sudah subscribe saya tiba-tiba dia keluar kembali dari channel saya. Oh ini yang belum, cuman
keterbatasan saya karena saya mempunyai pekerjaan yang bersinggungan dengan banyak orang. Jadi kadang-kadang waktu saya tersita, maka ketika waktu saya tidak ada long, maka video-video yang saya buat, yang saya video bersama suami, yang saya ambil dengan dari suami, kemudian saya masukkan karena yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, di dalam konteksnya itu sebenarnya Bapak juga ya, sehingga saya menyampaikan bahwa banyak memang video-video yang Nuraida Channel itu lebih condong dibuat bersama dengan, ya lebih condong saya ambil dari suami, oleh karena niat saya sebenarnya awal ini membuat channel ini sebenarnya semata-mata adalah ingin menjadikan itu sebagai tempat penyimpangan besar, di mana HP kami yang kecil ini mungkin seberapa batas giga yang bisa dia tampung, sehingga melalui YouTube kami bisa melempar beberapa video yang bisa tersimpan dan pada suatu saat kami bisa menontonnya. Tetapi karena saya terinspirasi dengan Bang Katrol, Gondrong Labanan, dan masih banyak sebenarnya yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, teman-teman yang telah banyak menginspirasi saya untuk menjadi seorang YouTuber, walaupun masih awal ya dengan 1000 subscribe, dan masih banyak sebenarnya masalah yang saya alami di dalam performance bersama suami, karena saya belum terlalu mahir di dalam mengelola IT secara betul-betul profesional, karena waktu yang tersita dengan saya hampir tiap hari saya menulis hal-hal yang berhubungan dengan budaya, hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, sementara sang anak kampung suami saya yang setiap hari bergelut dengan masyarakat yang ada di tempat kami itu memang memiliki peluang untuk membuat video. Insya Allah dengan video pertama saya bicara secara langsung dengan teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang saya upload, apapun yang suami upload, itu semata-mata sebenarnya untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada teman-teman yang tetap berhubungan dengan alam, yang tetap berhubungan dengan masalah sosial, yang sebatas hal tersebut tidak mengeksploitasi anak-anak kecil, yang mengandung kekerasan, yang mengandung unsur ras dan lain sebagainya. Kami ingin menjadi pemersatu, terlebih lagi kami tinggal di sebuah komunitas yang memiliki banyak keragaman, mulai dari ragam yang mayoritas adalah Tokaili, yang tempat di mana kami menjadikan sebagai rumah kami pertama setelah kampung halaman kami. Di tempat ini kami mencari rezeki, jadi kami ingin selalu berharmonisasi dengan masyarakat Tokaili, yang kebetulan memang saya bukan berasal dari suku atau ras Tokaili. Kemudian selain Tokaili, di sini banyak suku Bugis, banyak sekali suku Makassar, terlebih Jawa yang memang sudah melakukan transmigrasi jauh ya, sebelum abad ke-19 mereka sudah bertransmigrasi di wilayah Sulawesi Tengah. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, suku selain Jawa ada suku Bali, ada suku-suku atau etnis Chinese dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, di dalam keragaman tersebut kita harus senantiasa
mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah untuk saling mengingatkan, saling merapatkan diri untuk selalu menjaga hati perasaan kita dan tidak menciderai orang-orang lain di sekitar kita, di mana kita sebagai manusia biasa kadang-kala mengeluarkan kata-kata yang tidak kita sengaja maupun yang kita sengaja, atau muka yang jutek dan lain sebagainya bisa menimbulkan perselisihan. Insya Allah kedepannya saya Nuraida Channel bersama dengan sang anak kampung tetap akan menginspirasi kepada Bapak Ibu, memotivasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik saya, dan tetap mendukung kami. Tanpa adik-adik, tanpa bapak-bapak, tanpa ibu-ibu, tanpa semuanya, maka kami tidak akan ada apa-apanya. Dan insya Allah ke depan akan memperbaiki diri, akan memperbaiki, dan seterusnya akan memperbaiki. Nuraida Channel bersama dengan sana anak kampung dalam keluarga family Ain mengucapkan marhaban Ramadan yang sudah lewat dan Idul Fitri yang masih baru saja kita rayakan bersama, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman. Jikalau ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami. Wassalam.